Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, yang layak disembah. Kita datang dengan hati yang rindu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Sebab itu kami datang kepadamu pagi hari ini dengan penuh kerinduan akan Engkau, untuk memuji namamu, bermasmur bagi namamu yang kudus. Sebab ini rindu kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Sekali mari katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah layak kurenungkan setiap waktu. Nyanyian hujan dan pengagungan kepadamu dalam nangis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka dalam. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama aku hidup. Ya Allahku,
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Nelayan renungkan setiap waktu. Yang hujan dan mengangkat kepadamu. Dalam hati kau dengar Tuhan, mari saudara Tuhan, biar hatiku bersuka nelayan gunungmu setiap waktu. Yang hujan dan Bagi kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang hatiku bersuka. Yang hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Kami menyembah dan namamu. Sebab ini rindu kami kepadamu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi namamu. Kami mau bermazmur hanya bagimu. Tidak ada yang lain selain Engkau.
Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Sebab hanya bagi-Mu lah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab Engkau, sebab Engkau Allah. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah. Allah yang ajaib, Allah yang setia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama. Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu, Yesus, kami berserah. Sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang sukar bagi-Mu. Engkau sanggup, Engkau mampu, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas hidup kami, atas semesta. Sungguh ajaib Engkau. Kami percaya kepadamu. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan.
Allah yang penuh kasih, dan Kau Allah juga penuh kuasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Engkau yang selalu bersama kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau Immanuel yang beserta dengan kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami mau terus bersama, menanti-nantikan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya dan segalanya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, yang ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pelindung. Tuhan yang setia,
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau sumber kekuatan bagi kami, Engkau sumber pengharapan bagi kami, Engkau sumber damai sejahtera kami, Engkau sumber sukacita kami, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber berkat kami. Sebab kami mau terus melekat kepadamu, sehingga kami menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu dalam hidup. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu tinggal dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Buyung. Oke, selamat pagi semua. Shalom. Pagi. Terima kasih Pak Edi dan teman-teman beri kesempatan untuk boleh sharing firman pagi ini. Pagi ini kita masuk di Mika 4 ayat 1 sampai 13 akan saya bacakan dengan judul perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Sion sebagai pusat kerajaan damai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan,
ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpun mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Mengeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpun mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan menghususkan rampasan bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Di Mika 4, ayat 1 sampai 13 ini berbicara tentang visi Tuhan mengenai masa depan yang damai dan pemerintahan di tengah bangsa-bangsa. Di sini saya dapat ada 4 poin ya. Yang pertama itu Tuhan sendiri yang akan memerintah dengan damai di tengah bangsa-bangsa gitu. Yang kedua, eh, di ayat kedua itu bangsa-bangsa akan datang untuk belajar dari Tuhan dan berjalan di jalannya. Di sini kita lihat eh, dan banyak suku bangsa akan pergi berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi yang ketiga itu umat Tuhan akan hidup damai dan aman. Yang keempat, Tuhan akan memulihkan umatnya, yaitu di Mika 4 ayat 6 sampai 7. Dari 4 poin ini yang ditekankan di sini yang saya dapat itu, Tuhan akan memerintah dengan damai. Tuhan akan menjadi pusat pemerintah yang damai di tengah bangsa-bangsa. Jadi yang kedua itu umat Tuhan
akan dipulihkan Tuhan sendiri, dan Tuhan yang akan memimpin umatnya. Jadi aplikasi yang saya dapat pagi hari ini untuk saya pribadi ya, saya sendiri ini harus percaya dan menanti-nantikan Tuhan dan mengizinkan Tuhan memerintah hidup saya dan menjadi eh, meng- mengangkat Tuhan sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan penguasa tunggal dalam hidup saya. Jadi hidup saya ini saya harus belajar terus berpusat kepada Tuhan. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya hidupin, semua itu harus sejalan dengan firman Tuhan. Ya, sehingga seperti apa yang eh, tema kita, yaitu kita harus hidup menghidupin apa yang menjadi kehendak Bapak dalam kehidupan kita. Hal kedua yang saya sendiri harus yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup dan mampu memulihkan hidup saya seperti Tuhan sendiri yang memulihkan bangsa Israel. Berapapun jauh saya jatuh dalam dosa, saya melakukan pelanggaran, saya harus datang kepada Tuhan minta ampun, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang mampu mengendalikan dan memulihkan hidup saya secara pribadi. Jadi dua hal itu yang saya dapat Pak Eri pagi hari ini. Saya tekankan kembali, saya sendiri itu harus menjadikan Tuhan yang memimpin hidup saya dan hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan hidup saya. Itu yang saya dapat Pak Eri pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Buyung. Jadi seperti apa yang tadi Ko Buyung sudah sampaikan, ini kan janji tentang pemulihan bagi bangsa Israel, Yehuda, dan tentu seperti apa yang tadi Ko Buyung katakan dalam aplikasi hari-hari ini, ya kita percaya hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan hidup kita, hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Nah, apalagi janji pemulihan itu bicara tentang Sion tadi dikatakan. Nah, kita tahu Sion itu adalah gambaran dari gereja. Nah, gereja itu sekali lagi bukan bicara tentang gedung gerejanya, tetapi Sion itu adalah gereja, eklesia, yaitu kitanya, manusianya. Jadi seperti apa yang tadi Ko Buyung sudah sampaikan, ya hanya Tuhan yang memulihkan hidup kita, dan sudah seharusnya lah hidup kita yang tadinya juga ada di bawah perhambaan dosa, hidup kita yang tadinya juga rusak, tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, dan kita menjadi eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan. Makanya tadi dikatakan di dalam perikop ini bahwa Sion, gereja itu menjadi pusat kerajaan damai. Dan bukankah seharusnya kita menjadi pusat dalam tanda kutip Bapak Ibu ya, eh, yang mendatangkan damai bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, tentu sekali lagi ada ayat yang berkali-kali juga saya sampaikan di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Nah, harusnya seperti itulah hidup kita ketika hari-hari ini ada banyak masa sukar, kesulitan, orang banyak mengeluh, maka seharusnya inilah waktunya bagi kita menjadi seperti apa yang digambarkan oleh Nabi Mika di pasal keempat, yaitu kita menjadi Sion yang menjadi pusat kerajaan damai. Ketika orang berkata sulit, susah, gelisah, kacau balau, orang harus melihat hidup kita, hidup yang tetap penuh damai, sejahtera. Orang tetap melihat hidup kita, hidup yang diberkati Tuhan. Dan berkali-kali saya katakan, berkat itu bukan hanya bicara tentang materi, Bapak Ibu ya.
Tapi orang bisa melihat betapa kita adalah yang kuat, kita pribadi yang tidak tergoyahkan oleh situasi, kondisi apapun yang sedang terjadi ini. Tadi seperti ada dikatakan di dalam ayat yang kelima, hari-hari ini orang masing-masing berjalan dengan Allahnya, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Karena Mazmur juga katakan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Jadi hari ini Tuhan mau ingatkan kita di tengah-tengah situasi kondisi yang memang akan terus terjadi sampai kedatangan Yesus kali yang kedua, kesulitan, kesukaran, bahkan puncaknya seperti Wahyu gambarkan dalam hal ekonomi Bapak Ibu ya. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Itu kan bicara tentang masa yang sulit. Firman Tuhan katakan akan ada perang, ada kelaparan, ada sakit penyakit, gempa bumi. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan berjanji memulihkan umatnya, Sion. Nah, siapa itu? Saudara dan saya. Jadi mari mulai hari ini mempraktekkan hidup dengan sebuah keyakinan. Kita ini Sion. Kita ini akan menjadi sentral. Kita ini akan jadi pusat di mana orang-orang akan melihat bahwa hidup kita itu tetap dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa Tuhan. Seperti berkali-kali saya katakan, bukankah itu gambaran kerajaan Allah di mana kita orang percaya seharusnya hidup. Hidup kita di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Dan bicara tentang kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan surga. Sekali lagi sering saya ingatkan ayat di dalam Roma pasal 14, ayatnya yang ke-17, dan 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, tentang sukacita, damai, sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari kata-kata, tetapi dari kuasa. Nah, jadi saya mendorong setiap kita yang adalah Sion, gereja Tuhan. Mari benar-benar hidup kita hari ini, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mengalami sukacita senantiasa di dalam kuasa Roh Kudus, menikmati damai sejahtera di dalam pemeliharaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Supaya seperti apa yang digambarkan di dalam Mika pasal yang keempat ayat yang pertama bagian terakhir tadi sampai ayat yang kedua dikatakan bahwa suku-suku bangsa akan berduyun-duyun datang untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pengajaran. Mari hari-hari ini Bapak Ibu, ketika ada orang yang datang kepadamu dalam keluhan mereka, dalam keputusasaan mereka, biarlah dari hidup kita keluar pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Yang tentunya bukan hanya sebatas pengetahuan bagi kita, tapi kebenaran yang menjadi kehidupan kita. Supaya melalui hidup kita mereka juga dikuatkan. Melalui hidup kita mereka juga mendapatkan damai sejahtera. Melalui hidup kita mereka juga bisa bersuka cita. Sekali lagi, sekalipun keadaan dunia tidak akan menjadi lebih baik. Keadaan dunia akan semakin berat, ya. Tapi sekali lagi percayalah, janji pemulihan tentang Sion itu tetap akan terjadi. Dan sekali lagi kita Sionnya Tuhan. Kita gerejanya Tuhan. Sekali lagi gereja bukan bicara tentang gedungnya, tetapi hidup kita. Jadi mari sungguh-sungguh hari-hari ini Bapak Ibu menyadari bahwa kita ini Sion, kita ini gereja yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk hidup mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kuasa kerajaan Allah itu nyata dalam hidup kita. Supaya sekali lagi hidup kita jadi berkat bagi banyak orang hari-hari ini. Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang butuh Tuhan dan mencari Tuhan. Dan biarlah mereka menemukannya melalui hidup kita. Hidup yang dipenuhi dengan damai, sukacita, kebenaran, dan kuasa Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Jadi seperti yang Pak Boyo tadi katakan, mari ketika engkau dalam keadaan apapun datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memulihkan. Dan biar kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita diberkati untuk memberkati.
rumah tanggamu, bisnismu, usahamu, pelayananmu, apapun yang ada dalam hidupmu, biarlah itu ada di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Boyong. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari ayat-ayat ini, saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari. Silakan, Wahai. Oke, oke Pak Hengki, terima kasih. Bapak Shalom Buyung. Bapak Ibu semua, mari kita bersatu dan unity masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, dan penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan, kepada kami, orang tua kami, suami istri, anak, cucu, menantu, bahkan mundara dan kami ya Tuhan. Engkau selalu berkati, selalu urapi setiap kami supaya kami tetap taat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang setiap musim kehidupan kami, Engkau bahkan selalu memberikan kami kekuatan kesehatan ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami kembali dapat sama-sama sharing kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, supaya kami tetap mengandalkan Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan. Karena Tuhan yang memerintah sebagai penguasa tunggal dalam musim hidup kami ya Tuhan, di dalam kebenaran ya Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan satu-satunya yang sanggup memulihkan dan berdaulat dalam hidup kami semua ya Tuhan. Dan keselamatan Engkau telah curahkan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu senantiasa melingkupi hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau Buyung sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati, Kau urapi ya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Juga Engkau juga berkati dalam setiap pekerjaan ya Tuhan. Engkau berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan Kau Buyung semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan Yesus. Dan jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan terus Engkau juga tambahkan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga berikan kekuatan kesehatan yang prima. Dan istri anak-anaknya yang Engkau berkati. Dan juga Engkau berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian setiap kami yang ada di grup Crown dia ini ya Tuhan. Engkau juga berkati apabila ada pergumulan, persoalan. Engkau selalu memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Supaya kami semua boleh bersuka cita menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Apabila ada teman di kolom dia yang sakit ya Tuhan, atau kurang sehat di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus. Kau pulihkan, kau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau doa sepakat ya Tuhan. Untuk kesehatan, kekuatan Pak Ahyong ya Tuhan. Kau semakin hari semakin dipulihkan dan berikan kesembuhan yang sempurna ya Tuhan Yesus. Dan dalam setiap pelayanan yang kau juga berkati ya Tuhan, keluarga yang kau berkati mereka semua dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pemulihan dan kesembuhan terjadi buat Koahyong di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Semakin dipulihkan juga kekuatan kesehatannya Tuhan. Dan Engkau juga berkati dalam pelayanannya dimanapun dia berada. Berkati orang tuanya dan juga Engkau berkati semua anak-anaknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga sepakat ya Tuhan berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya Tuhan. Tuhan Yesus tetap berkati negara Indonesia, tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan. Nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Aparat TNI dan Polri tetap dengan setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa seperti sekalipun ya Tuhan. Sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Dari Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan jajarannya. Demikian juga ya Tuhan, pemerintahan daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT, RW ya Tuhan. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Dan mereka juga ya Tuhan, Engkau tahu rotak kuatkan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani
tetap dapat bebas beribadah dimanapun kami berada, dari kota sampai ke desa sekalipun ya Tuhan Yesus. Supaya namamu senantiasa dipermuliakan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat hasil bumi dan hasil alam. Engkau berkati ya Tuhan, supaya dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami juga berunity doakan buat seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi dan sinode tetap bersatu bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya dan seluruh unity bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung sehingga boleh menjadi garam dan terang serta menjadi surat terbuka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Boleh bersat mereka datang beriman dan bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut bertutup setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami kembali bersyukur kepadamu buat pagi ini lewat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya yang memimpin hidup kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang sanggup memulihkan setiap hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami, biarlah Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, biarlah Engkau pakai hidup kami untuk boleh menjangkau mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu, anugerah-Mu, sukacita-Mu menyertai setiap hidup kami mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.